Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan warahmatullahi wa syukran lillah, wabarakatuh. salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bahagia bertemu dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Islam. Tidak terasa sudah beberapa hari kita sudah melalui pasca Ramadan dan Idul Fitri. Maka pada hari ini kita mengangkat sebuah tema kembali kepada fitrah. Di saat kita melakukan Qiyamul Ramadan, 3 bagian penting di dalam masalah melaksanakan Ramadan, yaitu sholat malam, puasa, dan sekaligus tilawatil Quran ataupun tadarus Al-Quran. Maka bagaimana kita untuk kembali kepada fitrah dan tetap berada dalam kefitrahan itu? Insya Allah kita sudah kembali kepada kesucian. Maka di studio telah hadir narasumber yang cukup kita kenal di Sumatera Utara, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Sapri Andi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat alhamdulillah. 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 Beliau adalah sebagai Ketua Prodi Ilmu Al-Quran Fakultas Usuluddin Program S2 dan sekaligus juga sebagai mubalik yang cukup kita kenal di Sumatera Utara dan sangat aktif di bidang keagamaan dan sosial. Namun demikian, untuk mengambil hikmah dan berkah dari acara ini, lebih dulu kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori kita, Bapak M. Ridwan SPDI, yang akan membacakan surah Ali Imran ayat 133. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Qori kita dapat mendapat berkah dan kebahagiaan di dalam mendengar dan sekaligus untuk menceramah yang kita dialog pada hari ini. Langsung saja kita ketemui narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Sabriade. Pak Dokter, tema kita adalah kembali kepada fitrah. Sudah kita ketahui bersama dan tentunya kita sudah melaksanakan juga bahwa selama 1 bulan penuh kita sudah berpuasa. Insya Allah ada yang melaksanakan Qiyamul Lail dan sekaligus tadarus Al-Quran. Dan kita yakin kita termasuk orang-orang yang telah kembali kepada kesucian dan fitrah. Lalu bagaimana setelah selesai Idul Fitri dan Ramadan yang 30 hari kita laksanakan? Silakan Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara Medan yang kita cinta, yang kami hormati Bapak Dr. Matua Parelian MAG sebagai moderator. Selamat Idul Fitri ini Ustaz. Ya, sama-sama Pak Ustaz. Pemirsa sekalian, memang sebuah pertanyaan yang sangat viral. Ya. Ketika muncul fitrah itu diawali bulan Syawal tanggal pertama. Ya. Ada hal yang menarik, hadis yang selama ini dibahas, tapi mungkin kurang dibahas lagi belakangan ini, dalam beberapa tahun belakangan ini. Ya. Ketika khatib turun dari mimbar, maka saat itu iblis melakukan perintah kepada pasukannya. Ya. Wahai pasukanku, silahkan kalian kembali untuk mengotori hati dan akal, perasaan dan pikiran umat Nabi Muhammad SAW agar mereka terkotori kembali, tercemari kembali dari 30 hari yang selama ini telah membersihkan perasaan alias hati mereka, pikiran alias akal mereka. Ya. Dan ternyata sederhana Ustadz,
dengan saat waktu berbuka saja di situ banyak hidangan yang sudah disantap. Ya. Yang kedua, dari mulai kita datang ke rumah satu ke rumah yang lainnya, ketika melihat hidangan di atas meja tamu dengan kue-kue ragamnya sudah mulai dibahas. Ya. Kue yang tak enak lah, yang keras lah, yang kuenya macamnya mirip sama yang memasak kue inilah. Kurang gula. Masya Allah, kurang gula dan sebagainya. Begitulah manajemen apik dan efektif yang dimiliki oleh iblis beserta pasukannya. Luar biasa, Pak. Maka kembali untuk didudukkan kemana nanti kajiannya, tentu nanti adalah kembali kepada surat ayat Al-Baqarah ayat 185 di akhir itu. Ya. Walitukmilul iddata walitukabbirallah ala ma hadakum. Gitu, Ustaz. Ya. Jadi artinya ketika sudah turun khatib dari mimbar pada khatib Idul Fitri, maka mulai dari situ sudah beraksi. Sudah para beraksi. iblis untuk menggoda para manusia yang sudah selama 1 bulan membersihkan jiwanya. Iya. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan, Pak Ustaz? Baik. Supaya kita tidak tergoda ataupun tidak terkotori selama 1 bulan kita penuh berjuangan loh, Pak Ustaz. Baik. Silakan, Pak Ustaz. Itu ketika kita cerita tadi Ustadz Utma bahwa jauh setelah kita selesai sholat Idul Fitri. Ya. Tapi ketika masih khotib berkhutbah, Ya. itu sudah datang itu. Ya. Aroma-aroma dan aura-aura Para iblis. gempita pasukan iblis tadi menggoda sudah mulai nampak. Mulai satu persatu, belasan puluhan mengambil sejadah untuk pulang menyantap lontongnya. Padahal khutbah dan sholat itu bagian yang tak bisa dipisahkan. Maka langkah pertama, ketegasan seorang khotib. Ya. Izin pada teman-teman khutab sekalian untuk kita sampaikan itu ketika kita berkhutbah agar para hadirin jemaah sholat Idul Fitri jangan bangkit karena mendengar khutbah bagian dari sholat Idul Fitri. Ya. Yang kedua adalah kita memang bisa memberikan kajian sedikit saja, kurang lebih 5-15 detik. Ya. Untuk menyatakan setelah sholat Idul Fitri ini, Ya. iblis akan memerintahkan pasukannya untuk mulai menggoda kita. Yang ketiga, Ustaz, ada kupasan yang saya kembalikan tadi kepada antum yang tadi saya katakan walitukmilul iddata. Ya. Walitukabbirallah ala ma hadakum. 30 hari kita berpuasa. Ya. Ternyata bukan di 30 hari itu hasilnya yang terlihat dalam berpuasa tersebut. Ketika kita bisa menerapkan di saat tidak berpuasa, maka di 30 hari itulah bisa terterapkan dalam saat tidak berpuasa. Karena di situ ada kita sempurnakan dalam 30 hari berpuasa dengan ibadah puasanya, sholatnya, tarawihnya, maka dilaksanakan dengan mengagungkan Allah. Ketika mengagungkan Allah, bukan mengagungkan harta, bukan mengagungkan tahta, yang menyebabkan dua hal inilah kita ego, dengki, iri, sombong, curiga, dan buruk sangka kepada Allah yang Maha Kuasa, apalagi kepada sesama kita. Ya. Maka di saat itulah ketika dia mentakbirkan Allah, membesarkan Allah, maka saat itu dia akan datanglah sedihnya ketika ditinggal Ramadan. Maka datanglah ia melanjutkan untuk tatawu dengan puasanya, sehingga dapat dia mengistiqomahkan pengagungan Allah yang Maha Kuasa, sehingga di hari-hari dia hanya menyatakan, mungkinkah aku akan berjumpa Ramadan ke depan? Saat ini masih hangat Ramadan berpisah dari hari-hariku, maka jangan sampai aku hianati
untuk di hari setelah Ramadan ini tidak mengagungkan Allah yang Maha Suci, maka saat itu dia akan mengagungkan Allah saja, bukan mengagungkan harta dan tahta. Kalau sudah hanya mengagungkan Allah semata, harta dan tahta akan ngikut pada dirinya tanpa mengganggu kehidupan pikiran dan perasaannya. Luar biasa gitu, Pak Ustadz. Semakin menarik ini pembicaraan kita Pak Ustadz. Tapi sebelum dilanjutkan Pak Ustadz, kita stop dulu. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah, yang ingin berdialog langsung nanti untuk bertanya kepada Ustadz bisa menghubungi pesawat telepon 081161060386. Namun demikian, lebih dulu kita simak komplek berikut ini. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita berdialog dengan Al-Ustadz yang tadi masih terputus Pak Ustadz. Bahwa pada bulan ini sebetulnya boleh dikatakan bulan-bulan yang paling menentukan. Artinya apa? Masih ada 10 bulan ataupun 11 bulan ke depan untuk berjuang. Bagaimana menahan dan mempertahankan kesucian. Apa yang menjadi tips kita Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Onmatua. Iya. Pemirsa, tadi kita bahas secara umum. Sekarang kita akan coba mengupas satu persatu, tapi kita akan paparkan dulu. Ada 5 hal yang menjadi tip untuk menghadapi 10 bulan ke depan. Ya. Yang pertama adalah kita awali dulu dengan ini bulan Syawal, bulan penuh dengan kemenangan. Berbicara tentang kemenangan, kembali kepada 2 hal. Yang pertama adalah kebahagiaan karena kita melewati perjuangan yang luar biasa. Yang kedua adalah berupaya kemenangan ini akan istiqomah dan ke depan lebih menang lagi. Andaikan umur kita panjang diberikan Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, untuk menyikapi bagaimana memasuki 10 atau 11 bulan ke depan nanti Ustadz, yang pertama adalah kita harus siapkan kesadaran diri. Kesadaran diri dengan pengakuan. Pengakuan melalui akal kita, pikiran kita, kesadaran diri dengan perasaan hati kita akan hal apa? Bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ketika Allah kasihkan kesempatan kepada kita 30 hari berpuasa, bersih hati, perasaan, akal, pikiran kita, maka sungguh adalah keistimewaan yang dikembalikan kepada pernyataan tegas Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk. Maka di saat itu pengakuan akan akal kita, pikiran kita, dan kesadaran akan hati dan perasaan kita bahwa kita bukanlah siapa-siapa dan kita makhluk yang tidak luput dari lupa dan salahnya, maka di saat itulah akan menjadi poin pertama untuk persiapan menghadapi 11 bulan ke depan. Yang kedua adalah kembali kepada kaji bahwa kita menyadari tentang kebenaran. Ketika sadar kita sadar kita bahwa kita makhluk yang tidak luput dari salah dan lupa, sadarlah kita bahwa kebenaran itu adalah Allah semata. Bukan harta dan tahta yang selama ini kita nyatakan dapat menjadikan kita dipuji dan dipuja orang sekitar kita. Ini yang selama ini membutakan kita. Ini yang selama ini mengotorkan hati, perasaan, akal dan pikiran kita. Yang semua membuat kita ragu dalam menyikapi sebuah kajian. Tapi tak pernah ragu kita ketika mencari gorengan saat lapar perut kita. Kemanapun kita telusuri. Tapi ketika kita bahas tentang kebenaran masalah tentang akidah dan keyakinan, selalu kita katakan tak ada semua itu, apalagi zaman sekarang ini.
Tapi nggak ada yang berkata tak ada lagi gorengan itu, apalagi zaman sekarang ini. Tetap orang akan menelusuri. Ini kajian tauhid, izin Ustaz. Para pemirsa, sengaja saya membuka kajian akal diri saya dan diri pemirsa sekalian untuk kita paham bahwa keyakinan itu sesungguhnya indah. Ketika kebenaran kita sadari dengan mudah bahwa semua milik Allah, balik kepada Allah. Bisa saya lanjutkan ini, Ustaz? Ya, lanjut. Berikutnya yang ketiga, poin ketiga adalah setelah kita tahu kebenaran itu adalah milik Allah. Kebenaran itu adalah Allah sendiri, bukan harta dan tahta yang selama ini membuat kita ego, iri, dengki, cemburu, curiga, sombong, serakah dan lain sebagainya. Banyak perihal yang sekarang ini terjadi dimanapun di bumi Nusantara dan di dunia. Hilang pangkat gara-gara kesombongan, hilang harta gara-gara keangkuhan. Maka inilah kebenaran yang menyadarkan kita. Masuk yang ketiga, pembuktian. Ketika kita sadar Allah itu adalah yang benar, hanya dialah yang benar, bukan harta dan tata kebenaran, tapi Allah lah kebenaran itu. Maka kita akan dapat memahami yang ketiga, bahwa itulah cinta yang sejati. Yang kita katakan dalam doa kita setiap 5 waktu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikan kepada kami bahagia di dunia dan akhirat. Hati senang walaupun tak punya uang. Enggak punya uang aja hati senang, apalagi punya uang. Di mana? Karena kita udah jumpai cinta itu. Ini yang mengaburkan cinta ini kan gara-gara kita selama ini menuhankan harta dan menuhankan tahta. Sehingga keyakinan dan keagamaan yang kita punya hanya sebatas baju luar saja. Masuk yang keempat, Ustaz, adalah ketika kita sudah menemukan cinta, bukti cinta kita kepada Allah, maka kita bisa saling mencintai satu dengan yang lainnya. Sadar kita, oh ternyata nggak ada apa-apa selama ini. Yang punya harta sama-sama berpuasa, yang punya pangkat sama-sama tak bisa makan, padahal bisa aja menginstruksikan, anak buahku bawakan itu donat 1 truk, akan kumakan jam 2 siang nih. Tak ada perintah itu berlaku. Maka disitulah kita sadar, pangkat nih, harta nih, tak ada arti sama sekali. Karena semua itu berarti ketika datang instruksi dari Allah yang Maha Suci. Maka ketika itu masuklah terakhir, ketika terwujud saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, muncullah kemuliaan akhlak dalam berperilaku antara satu umat dengan umat yang lainnya, bahkan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Orang Islam tidak pernah memilah-milah dalam bersaudara. Meskipun tidak seakidah dengan dirinya, itu tetap adalah saudaranya. Karena mereka yang tidak seakidah dengan dirinya pun juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hal inilah Ustadz yang insya Allah akan mengantarkan Ustadz, kita luar biasa. Ada kesadaran diri, ada menjadikan kebenaran dari Allah, dan yang ketiga adalah kebenaran itu sendiri adalah dari Allah. Kemudian pembuktian cinta dengan doa, yaitu cinta kepada Allah, saling mencintai, dan yang terakhir adalah memunculkan cinta, memunculkan doa, memunculkan kebenaran itu dari Allah dan diwujudkan di dalam akhlak kita. Baik Pak Ustadz, kita coba dulu satu persatu Pak Ustadz, yaitu tentang kesadaran diri bahwa kita tidak memiliki apa-apa dan sesungguhnya yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa lebih dijabarkan lagi Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Pemirsa TVRI yang kita cintai, stasiun TVRI Sumatera Utara Medan yang kita sayangi, Ustadz Atmatua. Ketika kita kembali kepada kupasan harta dan tahta, inilah yang sebenarnya yang menjadi bahan bakar yang luar biasa, membuat ketidakpedulian di antara kita. Padahal harta dan tahta yang paling utama dibagikan Allah adalah nafas.
Makanya tidak dipandang si kaya ataupun si miskin, apakah dia punya pangkat atau tak punya pangkat. Nafas itu secara adil Allah bagikan. Ya. Hal inilah yang lepas dari pemahaman kalangan kita sebagai hamba Allah, umat manusia. Sehingga akhirnya disinilah tidak menjumpai tentang pengakuan itu. Ya. Maaf cakap Ustadz Otma, ketika kita menyampaikan bagaimana akan ada harapan kebahagiaan ke depan. Orang akan berkata, ada lagi Ustadz, zaman sekarang mau ngomongin tentang kebaikan nggak ada, semua udah dikuasai. Begitu rapuhnya keyakinan itu dari diri manusia disebabkan telah dikuasai oleh harta dan tahta. Hingga dia lupa bahwa ya sebenarnya harta dan tahta sejati dalam dirinya adalah nafas itu sendiri. Ia bisa bernapas dan jantungnya bisa berdenyut, nadinya bisa berdenyut, jantungnya bisa berdetak. Itulah harta dan tahta sesungguhnya yang perlu dijaga. Bukan harta dan tahta yang selama ini sebagai fasilitas sementara. Ya. Gitu Ustaz. Baik Ustaz. Benar Pak Ustaz. Beberapa referensi kita ketemukan bahwa sebetulnya dalam perspektif Islam ataupun kajian-kajian kita tasawuf maupun dalam filsafat bahwa sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi kualitasnya itu adalah kesehatan dan kehidupan. Dan ternyata kualitas dari paling rendah yang menjadi kekayaan ataupun keberkahan sama kita adalah materi. Tetapi sebelum kita lanjutkan Pak Ustadz, kita stop dulu. Pemirsa TVRI itu Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan pembicaraan dan dialog yang semakin menarik ini, lebih dulu kita simak komik berikut ini. Terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada, masih tetap bersama Mimbar Agama Islam. Langsung saja kita kepada narasumber yang luar biasa ini. Tadi Pak Ustadz masih terputus tentang kualitas ataupun keberkahan, kekayaan, kepemilikan yang termasuk paling rendah kualitasnya adalah harta, materi. Tetapi adalah kesehatan dan keimanan serta kehidupan. Mungkin Pak Ustadz, bagaimana perspektif kita merubah situasi yang sekarang? Kita selalu seperti yang dibilang oleh Pak Ustadz, tak ada uang, abang melayang, abang kutendang, tidak ada uang, ada uang abang sayang. Dan sebelum tadi kita jelaskan bahwa gara-gara harta, kekayaan dan segala sesuatunya orang mau bertumpah darah, bahkan memutuskan segala hubungan silaturahim dan lain-lain. Komentar Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Baik, apa yang harus kita lakukan? Dengan singkat ini Baik. Ustadz. Yang pertama adalah kita kembali kepada kebersamaan. Itu yang diciptakan di dalam selama kita 30 hari berpuasa. Ya. Yang kedua kita kembali kepada pemahaman firman Allah, wabtagu min fadlillah. Ya. Yang dicari itu adalah keutamaan alias keberkahan Allah. Ya. Kalau udah namanya berkah itu harta dan tahta, jadi tukang becak pun dia selalu bahagia. Walaupun pangkat dia sebagai tukang becak. Walaupun 300.000 uangnya itu akan bisa bertahan karena berkah sampai selama 15 hari bahkan sebulan. Ya. Tapi jangan dikalkulasikan bahwa saya 300.000 itu satu hari beberapa. Ya. Bisa jadi dalam hari itu dia ditraktir orang, dikasih buah, hingga akhirnya uang 300.000 itu bertahan tak sempat dikeluarkan. Waktu dikeluarkan, udah Pak gratis. Ini yang harus kita buka pikiran. Nanti ada tuh yang ngomong tuh, lagi yang pemirsa yang nonton nih kadang-kadang. Nggak ada tuh Ustadz, itu Ustadz teori aja itu. Ini kenyataan loh pemirsa. Maka dalam hal ini yang kedua adalah wabtagu fimfad lillah. Ya. Yang ketiga adalah la yashkurullah man la yashkurun nas. Ya. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, tidaklah dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah
bila ia tidak saling mensyukuri kepada sama manusia aliasnya kepedulian. Maka sungguh kebersamaan, keberkahan datang dengan saling peduli antara satu manusia dengan yang lainnya, sehingga harta dan tahta ini boleh ia genggam, tapi jangan jadikan ini sebagai Tuhan, tapi adalah jalan untuk mempertuhankan dengan seksama Allah yang Maha Rahman. Ya, luar biasa, Pak. Jadi pastinya bahwa kita tidak boleh terdikte pikiran hati terhadap yang sifatnya materi, karena sesungguhnya. Tapi bukan berarti kita harus meninggal materi itu harus. Yang tidak boleh adalah tandanya terdikte. Terdikte itu ditentukan dan dikoptasi oleh kepentingan materi. Baik Pak Ustaz, tadi nomor 2 Ustaz, menyadari bahwa kebenaran itu dari Allah. Ada kadang-kadang kita menganggap bahwa kita sok benar. Ada satu riwayat saya baca bahwa ketika iblis tidak bisa menggoda manusia untuk berbuat jahat, maka dia goda untuk mengatakan dan merasakan bahwa manusia itu selalu benar. Ternyata kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dijelaskan Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi dan harus kita lakukan dalam konsep ini. Silakan Pak Ustadz. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di situ akan kita jabarkan bagaimana pemahaman furqan. Baik dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Azhar, Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsir Jailani, tafsir Jalalain, dan tafsir yang lainnya. Itu menjelaskan, sepakat mengatakan bahwa furqan itu sejatinya adalah membedakan tentang yang baik itu, mana baik yang datang kepada manfaat, mana baik yang datang kepada mudarat. Ketika terjelaskan baik mendatang kepada manfaat, itu disebut dengan kebenaran. Maka dikatakan al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Maka wal haq, dialah Allah yang benar. Benar sudah pasti baik, baik belum tentu benar. Maka strategi iblis itulah menawarkan kebaikan yang belum tentu benar. Ini disebut huda, petunjuk. Tapi petunjuk, siapa itu petunjuk itu? Tapi petunjuk ini mendatangkan mudarat, bahaya, atau mendatangkan manfaat. Ketika datang pada manfaat, itulah kebenaran. Maka ketika sudah paham kita kepada ini adalah kebenaran, bagaimanapun strategi syaitan dan iblis akan kita pahami itu adalah dari setan dan iblis. Meskipun sudah terjalani, disitulah kemurahan hati Allah untuk membolehkan kita kepada istighfar. Setiap 5 waktu kita awali setelah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita awali dengan Astaghfirullahalazim. Begitu sayang Allah dengan kita. Tadi Ustaz sudah mengatakan bahwa kebenaran itu dari Allah. Dan yang ketiga adalah kebenaran itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Nah mungkin bisa dijabarkan lebih jelas Pak Ustaz. Baik. Kebenaran itu semua datang dari Allah ketika manusia ini menganggap dialah yang paling benar. Artinya kalau bahasa gaul, bahasa Medannya, aku lah yang jago. Tak ada yang jago di antara kalian ini kecuali aku. Artinya tidak ada yang benar di antara kalian kecuali aku yang benar. Maka dikembalikan bahwa ketika orang menganggap dia jago, ketika menganggap dia paling benar, tanpa dia sadari ada kesombongan dalam dirinya, maka sungguh di saat itu disadarkan dengan bahwa kebenaran itu dari Allah. Artinya Allah tak mengajarkan kepada kesombongan, tapi Allah mengajarkan kepada kerendah hatian, sehingga tidak perlu kita mengatakan itu adalah milik kita, itu adalah punya kita, tapi biarlah orang mengatakan itu adalah milik Allah yang dilimpahkan kepada kita. Ini yang pertama Ustadz, kebenaran dari Allah. Masuk kepada Allah itulah yang benar. Maka ketika bicara tentang Allah itulah yang benar, ini sama seperti orang mengatakan, jangan kau katakan kau berhasil kalau kau tak punya pangkat. Jangan kau katakan kalau kau sudah kaya, kalau kau tak punya harta. Kau sudah berhasil kalau kau tidak punya harta. Dan inilah yang disebut dengan hal yang benar dianggap mereka. Hal yang benar itu dianggap mereka adalah harta dan tahta itu dimiliki, dipunya. Hingga kau bisa dipuja dan dipuji. Salah. Sungguh yang benar itu sesungguhnya adalah Allah.
Ya. Kalau sudah Allah kita kenal, dialah yang benar, maka kita tidak akan dikendalikan oleh harta dan tahta yang saat ini dituhankan oleh kalangan manusia. Gitu Ustaz. Ya, artinya yang saya tangkap Pak Ustadz, mungkin nanti bisa dijelaskan Ya. lagi teman. Dikatakan bahwa ketika misalkan terjadi perdebatan, maka tidak boleh klaim Iya. bahwa dia yang paling benar. Karena Betul. sesungguhnya kebenaran itu adalah Allah. Allah. Ketika dia mengatakan kekayaan, tahta itu adalah saya punya, maka sesungguhnya yang punya tahta dan kekayaan itu dan maha kaya malah Allah Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Sungguh luar biasa Pak Ustadz penjelasannya. Tapi begitu pun kalau nanti ada yang mau jelaskan lagi, silakan Pak Ustadz. Namun demikian, ini ada nomor 3, yaitu pembuktian cinta kepada Allah. Selama 1 bulan kita sudah melakukan puasa, zakat, nanti paling tidak zakat fitrah, tapi biasanya orang mengeluarkan zakat mal, qiyamul lail, dan tadarus Al-Quran. Maka pada bulan-bulan berikutnya merupakan kewajiban bagi kita untuk pembuktian cinta dan berdoa kepada Allah. Silakan Pak Ustadz, silakan. Baik. Di saat itu, dalam setelah Ramadan masuk di bulan Syawal, Ya, pembuktian cinta itu adalah ketika ia berbaur dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasanya dia marah-marah. Tadi Qori kita sudah membahas tentang firman Allah, wal kadhiminal ghaidha. iya, Dia mampu untuk menahan amarahnya. Maka kalau kau betul-betul telah melakukan pensucian di bulan Ramadan selama 30 harinya, buktikan di Syawal ini 11 bulan ke depannya bahwa kau sudah bisa mengendalikan amarahmu. ya, Bila paling tidak, kalau biasanya marahmu 3 menit, upayakan marahmu sekarang menjadi 1 menit. ya, Kalau udah 1 menit, upayakan amarahmu jadi 15 detik. Paling tidak setelah 15 detik kamu bisa untuk tidak marah, niat Ya. menjadi berubah. Inilah yang dijalankan dalam pembuktian cinta kita kepada Allah. Bahwa bukti cinta itu adalah dengan melakukan pemenuhan seruan Allah dan Rasulullah SAW bila dipanggil. Ini masalahnya nih Ustadz, ya, kita banyak sekali cepat memenuhi panggilan Android ya, dan panggilan tontonan daripada panggilan Allah dan Rasulullah. ya, Bagaimana kita untuk mendapatkan hidup kita sejahtera, bagaimana kita mendapatkan hidup kita bahagia bila kita tidak melakukan pemenuhan panggilan Allah dan Rasulullah sebagaimana hebatnya kita melakukan pemenuhan panggilan Android. Baru aja 1-2 detik suara Android itu terpanggil, kita seakan melompat mau mengejar ambil Android itu untuk mengangkat, Assalamualaikum, siapa ini? ya, Nah, inilah kadang yang harus kita kembali. Pertanyaannya, sudahkah kita penuhi seruan Allah dan Rasulullah sebagaimana kita memenuhi seruan ketika HP kita memanggil kita, ketika pekerjaan kita memanggil kita, ketika pakaian cantik memanggil kita untuk kita beli? Iya. Itu yang harus kita jawab pada diri kita sendiri. Kalau itu bisa terjawab, maka insya Allah kalau sudah kita memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah dengan segera, maka bahagia hidup kita. Tak ada lagi perdebatan dalam kenyataan yang kita hadapi hari-harinya, dan tidak ada lagi keraguan. Permasalahannya adalah tak pernah kita memenuhi seruan Allah dan Rasulullah seperti kita memenuhi seruan dunia yang memanggil kita. ya. Tapi intinya Pak Ustadz, ada tadi disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, yaitu pembuktian cinta sejati. Yang saya tangkap dan pahami bahwa penjelasan Pak Ustadz bahwa materi kah namanya, Android kan namanya, adalah harus diturunkan cinta kita kepada Android dan harus ditinggikan kepada Allah Subhanahu. Iya. Artinya ada, kita harus memenuhi panggilan kepada Tuhan, kepada Allah, daripada panggilan kepada yang lain. Tapi ada disebutkan tadi doa Pak Ustaz. Sesungguhnya apa doa kita yang paling pas? Apa usaha kita yang paling pas selain daripada pembuktian cinta itu? Atau langkah-langkahnya Pak Ustaz paling tidak untuk kita tetap
bisa melakukan cinta kepada Allah di atas cinta kepada yang lain. Silakan Pak. Ilahi anta maksudi Ya, waridoka matlubi. ya, Wahai Tuhanku, Engkaulah satu-satunya tujuanku, ya, dan ridhomulah yang kupinta. Bila Engkau dah ridho, yang susah pun jadi mudah. Bila Engkau dah ridho ya Allah, api itu akan dingin. Di saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Inilah merupakan doa yang bukan hanya kalangan Turkiya atau orang yang bertarekat saja bisa mengamalkannya. ya, Siapapun dia merasa adalah kekasih Allah dan Rasulullah, maka bawalah doa ini. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, Engkaulah satu-satunya tujuanku. Waridhoka matlubi, ridho Engkaulah yang kupinta. A'tini mahabbatak, bagikanlah kepadaku cintamu. Wa ma'rifatak, dan kebijaksanaanmu. Maka semua kita akan hadapi dengan mudah. Ketika kita berbuat salah, cepat kita bermohon ampun kepada Allah. Tidak pernah kita langsung mengatakan aku tak bisa lagi bermohon ampun pada Allah karena sudah begitu bekarat dosaku. Tapi di saat itu kita langsung sadar, bukankah Allah Maha Penerima Taubat? Berapa besar pun dosa kita, ada niat untuk bertobat, Allah akan buka pintu dengan terbuka untuk merangkul hambanya dapat kembali dalam pelukan cinta kepada dirinya. luar biasa Pak Ustadz. Ada nomor 4, yaitu saling mencintai. Kita kepada Allah bisa kita buktikan cinta kita kepada manusia sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Karena secara quote tanda petik kita tidak bisa bertemu dengan Allah, maka kita bertemu dengan ciptaan. Masya Maka Allah. kita mencintai Karena Allah. karena Allah. Mungkin bisa lagi saling mencintai ini diperjelas Pak Ustadz Baik, dalam siap. perspektif tasawuf dan mungkin dengan kajian-kajian yang kami dengar juga Ustadz adalah membahas tentang Ibnu Athaillah. Silakan Pak Ustadz. Baik. Ketika berbicara tentang cintailah Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya, Allah dan Rasulullah tidak pernah melarang hamba dan umatnya untuk mencintai dunia yang telah dipenuhi ini. Ya, Bukankah dunia dan isinya ini memang diciptakan untuk kita? ya, Jin dan manusia, terutama kita manusia. Namun disitulah Allah dan Rasulullah dengan lembut, dengan atas nama cintanya. Cinta Allah sebagai Tuhan, cinta Rasulullah sebagai tauladan satu-satu yang kita kedepankan, maka di saat itu menyatakan tetapkanlah Allah dan Rasulullah di atas segalanya. ya, Artinya adalah, Ustadz, Android ini bukan tak boleh kita punya, boleh. Ya. Tapi kita jadikan Android ini untuk menuju ke jalan Allah. Misalnya jam berapa mau asar nih, tentu kita butuh Android. ya, Kemudian bagaimana pengetahuan tentang fikih, tauhid, Ya. tauhid fikih tasawuf, tentu kita butuh tentang Android. Kemudian kita juga tadi bisa kita untuk saling mencintai yang lainnya. Tapi ketika datang panggilan Allah, jangan sampai kita tinggalkan panggilan Allah dan panggilan Rasulullah. Apalagi sudah bersama, udah lama kita tak berjumpa. Mana pernah kita berjumpa kayak gini, udah lama mabuk-mabuk lah kita. Kapan lagi kita mabuk? Kali ini tahun sekali kita jumpa, mabuk sekali tak apa-apalah. Kapan kita berjudi? Sekali-sekali kan bagi-bagi, THR udah ada. Kan bagi-bagi duitnya kita, ini bukan judi namanya ini. Nah inilah harus kita ingat, maaf, Allah dan Rasulullah tak bagi. Ya. Tentang hal itu bisa kita jaga. Udah sekarang giliran kau mentraktir. Besok aku, berapa lama kita bersama nih? Seminggu, ganti-gantian kita saling mentraktir. itulah aja. saling mencintai. Saling mencintai. Luar biasa Pak Ustadz, Ya. tapi kita stop dulu Ya. Pak Ustadz. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang ingin langsung berdialog dengan narasumber kita pada hari ini dapat menghubungi telepon 08 11 6106 386. Namun sebelum kita lanjutkan dialog ini lebih dulu kita simak komik berikut ini. Ya, ternyata masih kita langsungkan Pak Ustadz. Tadi masih terputus saling mencintai.
karena Allah, bukan karena duitmu aku cinta, kantongmu aku cinta, sehingga kita didikte oleh kepentingan materi. Lalu kemudian bagaimana kita saling mencintai ini dan caranya mungkin dan bisa bertahan di dalam hati kita. Karena kadang-kadang membawa kedongkolan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik Ustadz, pemirsa stasiun TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, Ya. Kita teringat dengan penyampaian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang betapa santun dan lembut penuh cintanya Ya. ketika Allah menyatakan untuk melakukan pembayaran fidyah Ya. di saat dia tidak bisa berpuasa. Ya. Nah, disinilah menjadi sebagai acuan tentang bagaimana kita untuk menerapkan mendulukan Allah dan Rasul-Nya daripada yang lain-lainnya, Ya. daripada harta dan tahta yang tadi kita punya. Nah, ketika kita menempatkan Allah dan Rasulullah yang menjadi kata kunci utama, maka tentu harta dan tahta ini terkelola dengan seksama. Ya. Harta itu bukan mau dijauhi, tapi harus dimiliki dan menjadi transportasi menuju cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu Ya. juga harta tadi. Maka disinilah penempatan kaji bahwa kita akan dapat membangun dunia ini dengan tatanan rapi yang telah diwujudkan Allah sebagai makna cinta kepada kita bersama. Nggak ada lagi kajian tentang Adam dan Hawa berbuat dosa di surga sana. Ya. Memang sudah diciptakan Adam itu untuk jadi pemimpin di muka bumi, tapi perlulah kisah. Karena manusia ini kan tidak luput lupa dan salah. Ya. Kalau tidak dibuat kisah bagaimana Adam tadi dan Hawa memakan buah kuldi, nanti penuh dengan sombong memimpin dunia Dunia ini. ini. Baik Pak Ustadz. Nah, gitu dia. Jadi Pak Ustadz, kita stop dulu sementara. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, sebelum kita lanjutkan, maka kita simak komplek berikut ini. Yap. Oh, ternyata Pak Ustadz sudah sampai ke penghujung waktu. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya penjelasan narasumber kita pada hari ini, betapa kita 5 langkah untuk melakukan hal-hal yang harus kita jaga selama 11 bulan ke depan. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah kebenaran itu dari Allah, dan Allah itulah menjadi kebenaran. Selanjutnya cinta sesama manusia dan saling mencintai, dan terakhir menunjukkan kualitas keimanan kita di dalam akhlakul karimah. Saya hormati para lihan harahap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.